Dalam keseharian, kita berhadapan dengan banyak hal. Dalam menghadapi segala sesuatu, kita harus mengamati jalinan jodoh. Saat bersikap baik terhadap orang, berarti kita tengah menjalin jodoh baik. Dengan demikian, secara alami, orang juga akan bersikap baik kepada kita dan merasa gembira saat berinteraksi dengan kita. Ini dapat membangun citra seseorang. Dalam menghadapi segala hal, kita harus mengamati jalinan jodoh. Benih karma dan jalinan jodoh bergantung pada perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah kisah. Pada zaman Buddha, di Rajagaha ada seorang tertua yang memiliki seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Tetua ini sangat menyayangi anaknya. Dia berharap anaknya dapat bertumbuh besar dengan aman dan sehat. Suatu hari, seorang peramal melihat anak ini. Peramal itu berkata, "Anak Anda ini sangat penuh berkah, tapi sayangnya pendek umur." Sejak saat itu, tetua sangat khawatir setiap hari. Dia membawa anaknya ke berbagai tempat untuk meminta pertolongan. Siapa yang dapat memperpanjang usia anak saya? Mendengar permohonannya, para praktisi Brahmana menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak ada cara. Tidak ada orang yang dapat memperpanjang usia seseorang. Ini hal yang tidak mungkin." Tetua ini pun segera pergi ke wihara untuk memohon kepada Buddha. Buddha berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat menentukan panjang dan pendeknya usia. Panjang atau pendeknya usia bergantung pada diri sendiri." Tetua itu berkata, "Saya adalah ayahnya. Apa yang dapat saya lakukan untuk anak saya?" Buddha berkata, "Di luar kota, ada banyak orang yang hidup kekurangan. Engkau dan anakmu dapat membantu mereka dengan hati penuh sukacita. Saat bertemu dengan orang di sana, engkau harus membungkukkan badan dengan penuh rasa hormat, sehingga saat melihatmu, orang-orang itu juga menaruh rasa hormat." Di sana sungguh ada banyak orang yang hidup kekurangan. Dia tidak mengingat-ingat tujuannya untuk memohon berkah dan usia bagi anaknya. Dengan sepenuh hati, dia mengajarkan anaknya untuk bersumbangsih dan memberikan hormat kepada orang yang hidup kekurangan. Terhadap semua orang yang lewat, mereka membungkukkan badan dengan penuh rasa hormat. Orang-orang membalas budi mereka
dengan cara mendoakan mereka. Para penerima bantuan mendoakan mereka, semoga panjang umur dan penuh berkah. Demikianlah kegiatan memberi bantuan ini menjadi kegiatan yang paling menggembirakan bagi sepasang ayah dan anak ini. Suatu hari, ada banyak orang di sana. Ayah dan anak ini tetap membungkukkan badan dan berdoa bagi semua orang. Salah seorang warga di sana berkata, "Saya juga mendoakanmu. Semoga panjang umur dan penuh berkah." Setelah berjalan pergi, orang itu berbalik dan berkata, "Saya datang untuk mencabut nyawa anak ini." Orang ini adalah setan penyabut nyawa. Dia memegang prinsip untuk melakukan apa yang sudah dikatakannya. Akan tetapi, dia sudah mendoakan anak tersebut agar panjang umur dan penuh berkah. Bagaimana saya dapat mencabut nyawanya sekarang? Sudahlah, lepaskan saja dia. Demikianlah anak itu tumbuh besar dengan selamat dan panjang umur. Tetua itu mengikuti ajaran Buddha untuk bersumbangsih dengan penuh sukacita dan membangkitkan rasa hormat kepada orang-orang. Selain menerima doa dari setan pencabut nyawa, tetua itu dan anaknya juga menjadi orang yang sangat gemar bersumbangsih dan senantiasa mendoakan orang. Anaknya hidup panjang umur karena menerima doa dari banyak orang. Selain menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, kita juga harus bertindak sesuai prinsip kebenaran. Sulit terlahir sebagai manusia dan sulit untuk mendengar ajaran Buddha. Apapun yang dilakukan, semuanya harus sesuai prinsip kebenaran. Setiap ucapan, pikiran, dan perbuatan kita, semuanya bersentuhan dengan kondisi luar sehingga terciptalah karma baik atau buruk. Inilah Dharma.